Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'i ahlil kubur wa ila arwahi jami'an min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi jami'i murabi arwahina wa muallimina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makruha fi hadzal mahdi syarif animadan al-mahbub mahadaril hikam wa naususan ila rusaibil matanani al-imam Ibni Malik wa ila ruhi asyarah ani Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi biniyatil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan mengkaji kitab Alfiyah Ibni Malik yang disyarahkan oleh Dr. Abdul Aziz Ali Al-Harbi dengan nama kitab Asy-Syarhul Muyassar ala Alfiyah Ibni Malik. Kita sampai pada bait bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi fi daraini amin. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan i'rab jar, wa tanwini dan dengan tanwin, wa nida dan dengan an-nida, wa al dan dengan al, wa musnadin dan dengan musnad. Musnad di sini maksudnya al-isnad ilaih. Lil ismi bagi kalimat isim tamyizun perbedaan hasala tercapai iya, tercapai tamyiz. Alhamdulillah pada waktu kemarin kita telah jelaskan bahwa al-kalim adalah kumpulan dari tiga hal, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan juga kalimat huruf. Ketika ketiga-tiganya kumpul dalam satu tarkib susunan, maka disebut kalim. Apakah dia memberikan faedah, pemahaman, ataupun tidak bisa dipahami. Dan juga kemarin kita telah pahami bahwa kalimat dalam bahasa Arab ada tiga, kalimat isim, kalimat huruf, dan kalimat fi'il. Atau kita ulang, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Pada bait ini al-musannif al-imam Ibn Malik ingin memberitahu kepada kita ciri-ciri isim. Artinya lagi dan lagi ketika kita paham ciri-ciri isim, ketika kita hafal ciri-ciri isim, maka dimanapun dan kapanpun kita ketemu kalimat isim, kita pasti kenal. Tetapi ketika kita tidak paham ciri-ciri isim, kita nggak hafal ciri-ciri isim, apa tuh isim ciri-cirinya, ternyata kita nggak paham atau tidak hafal, maka dimanapun kapanpun kita bertemu kalimat isim, kita nggak kenal isim, itu karena kita tidak hafal dan tidak kenal ciri-cirinya. Sebagaimana kita mengenal teman kita dengan ciri-cirinya, ciri-ciri fisik, gitu ya. Jadi antaranya ciri-ciri fisik, misalkan warna kulitnya apa, bentuk kepalanya seperti apa, cara tertawanya seperti apa, kemudian ciri-ciri yang lain. Nah, ketika kita paham betul tentang ciri-ciri teman kita, dan itu udah paham,
maka kapanpun, dimanapun kita bertemu dengan dia, kita langsung tahu, oh ini teman saya, ya. Tetapi kalau kita tidak paham ciri-ciri seseorang, kita nggak hafal ciri-cirinya, maka otomatis dimanapun dan kapanpun kita kenal dia, ya kita tidak paham, gitu. Dan lain-lain. Langsung kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lil ismi tamyizun hasala biwahidin min hadhil mumayyizat. Bagi kalam isim, tamyizun. Tamyiz itu pembedaan. Pembedaan dari kalimah fi'il dan kalimah huruf. Hasala tercapai tamyiz tadi biwahidin dengan satu min hadhil mumayyizat, dari pembeda-pembeda berikut, gitu. Artinya untuk membedakan antara isim, fi'il, dan huruf, dan untuk membedakan isim dari fi'il dan huruf, kita harus tahu dan apal ciri-ciri isim. Baru kita bisa bedakan. Oh ini isim, dia bukan fi'il dan dia bukan huruf. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya tuh. Lalu ciri-cirinya apa? Al-Imam Ibn Malik menyebutkan dalam bait ini ada 5 ciri yang dia merupakan karakteristik dan ciri pada isim. Dan dengan ciri tadi kita mengenal sebuah kalimat isim. Yang pertama, al-jarru, yaitu jer. Dibaca al-jarri juga bisa ya. Al-jarri yaitu jer. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu al-jar? Al-jar secara umum adalah taghyirun i'rabiyun yaktasu bi kalimatil asma wa alamatuhu al-kasrah wa manaba anha. Jar adalah perubahan i'rab. Ya, i'rab dengan perubahan yang sama ya. Taghyir i'rab. Perubahan i'rab artinya perubahan i'rab, walaupun al-i'rab berkaitan at-taghyir. Pokoknya perubahan yang terjadi pada kalimat isim. Yang ciri-cirinya adalah asrah wa manaba anha, dan tanda-tanda iniyabah yang menggantikan dari kasroh. Itu jar ya. Contoh jar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita lihat pertama bismi, yaitu mim kasroh, berarti ismi majrurun bil ba. Kemudian Allahi, hi itu kasroh, berarti Allah majrur juga dia. Dia majrurun bil idhofah. Artinya ismi mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kemudian ar-Rahmani, ni dia majrur juga, dia kasrah juga, karena dia jadi sifatun ula, sifat yang pertama, dan sifat mengikuti al-mausuf. Kemudian ar-Rahimi, dia menjadi sifatun tsaniyah, sifat yang kedua, dan dia juga jar, ar-Rahimi, mi gitu, kasrah ya. Itu contoh jar. Sehingga al-Imam Ibnu Aqil dalam syarahnya mengatakan bahwa i'rab jar dibagi 3. Ada jarrun bil harfi, yaitu ismi majrurun bil ba, bil harfi, bi harfil ba. Ada majrurun bil idhofah, contohnya Allahi, Allah majrurun bisababil idhofah. Allah lafzul jalalah majrurun bil mudhaf. Itu. Yang ketiga, jarun bitabaiyah. Jarun bitabai contohnya ar-Rahmani. Kenapa ar-Rahmani jar? Kenapa dia kasrah? Karena diikut lafaz Allahi. Itu juga lafaz ar-Rahimi. Nah, itu ciri isim yang pertama, yaitu jar. Nah. Adapun ketika ada pertanyaan, apa sih isim gitu ya? Maka jawabannya adalah al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghaira muqtarinatin bi zamanin. Isim adalah kalimat yang dia menunjukkan makna pada dirinya. Jadi satu kalimat, kalau bahasa Indonesia kata itu ya. Kalimat yang dia memiliki arti, tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan zaman, dengan waktu. Contoh, Muhammadun. Nah, dia memiliki arti, dia adalah nama seseorang, dan tidak ada kaitan dengan waktu. Berarti ini, hadza kubun. Nah, kubun itu isim. Dan dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Baik waktu lampau, sedang, ataupun akan datang. Jadi kembali isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha
ghaira muqtarinatin bi zamanin wad'an gitu ya. Kalimat yang dia mempunyai arti pada dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan zaman. Wad'an melihat kepada asal kejadian, asal wado', asal peletakan. Lalu sekarang yang kedua, ciri-ciri isim. Apa sih ciri-ciri isim yang kedua? Yang kedua adalah at-tanwin, tanwin. Ketika kita bertemu satu kalimat dalam bahasa Arab dan di sana ada tanwinnya, yakin bahwa kalimat tadi adalah kalimat apa? Kalimat isim. Karena ada tanwinnya. Apa sih tanwin? Kalau gampangnya tanwin itu an, in, un. Nah, udah tanwin. Contoh, Muhammadan dan tanwin, Muhammadun dun tanwin, Muhammadin din tanwin. Itu gampang itu tanwin. Jadi isim ada tanwinnya. Kalau fi'il dia nggak boleh tanwin. Contoh, yadribu. Karena ada juga yang nggak paham dia, langsung pakai tanwin, semangat banget. Yadribun, bun gitu. Akhirnya dia malu sendiri. Kenapa malu? Karena dia salah. Kalau fi'il nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh disebutkan yadribun itu. Harusnya yadribu, udah bu saja. Gitu. Contoh, fiha kutubun qayyimah, fiha kutubun qayyimatun. Nah, di sini menjadi contoh kutubun, bun tuh tanwin ya. Qayyimatun, tun itu juga tanwin. Nah, itu tanwin secara sederhana. Kalau tanwin secara definitif apa sih dia? Tanwin secara definitif adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi labzan wa tufarikuhu khattan. Tanwin adalah nun sukun yang dia melekat pada akhir isim, diucapkan tapi tidak ditulis. Contoh, kutubun, bun. Nah, itu ada suara nun di sana. Dia diucapkan tapi nggak ditulis. Bun. Kutuban, ban, ada suara nun. Kutubin, bin, ada suara nun. Itu kalau mau ditulis begini. Kutubun. Kaf, doma. Ta, doma, kutu gitu ya. Kemudian ba, doma. Nah, sesudah ada ba, ada nun sukun. Kutubun, ba, doma, bu, nun sukun. Nah, nun sukun itu tanwin. Jadi alhamdulillah kita sudah kenal ciri isim yang kedua itu tanwin. Kemudian yang ketiga, an-nida. Ciri isim yang selanjutnya adalah an-nida. Nida secara bahasa, nida itu apa sih? Nida itu memanggil ya. Kalau secara definitif an-nida talabu iqbalil mukhatab biharfin min arufin nida. Kita meminta agar mukhatab menghadap kepada kita. Kita panggil dia dengan menggunakan satu huruf di antara huruf nida. Nanti ada deh pada bab munada, bab nida bicara tentang huruf-huruf nida. Jadi an-nida. Jadi ciri-ciri isim selanjutnya ada an-nida. Yang dimaksud ini di sini yaitu sim dia sah menjadi munada. Ketika ada lafaz dia jadi munada, sesuatu yang dipanggil, maka yakinilah bahwa dia adalah kalimat isim. Contoh, ya Muhammadu. Nah, Muhammadu nih isim fi'il huruf. Isim, dari mana taunya? Di depannya ada huruf nida dan Muhammadu jadi munada. Nah, contoh di sini, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi ila akhiril ayah. Ya Maryamu, hai Maryam, uqnuti li rabbiki. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Tunduklah kamu kepada Tuhanmu. Jadi ya Maryamu, walaupun secara umum ketika kita bicara kunut, kunut itu secara bahasa artinya apa? Du'aun wasana. Doa, berdoa dan juga memuji Allah. Nah, ya Maryamu, nah di sini jadi contoh Maryamu. Maryamu dia kalimat isim. Dari mana taunya? Oh, depan ada ya. Ya Maryamu. Sehingga ya dia huruf nida. Ya-nya huruf ya. Kemudian Maryamu dia ismun munadan. Isim yang jadi munada. Ciri isim yang keempat adalah wa'al. Alif lam. Ada yang membahasakan al-alif wal lam. Ada yang membahasakan al gitu. Ya alif itu alif lam sama ya. Nah di sini dalam matan alfiyah dibahasakan bil jarri wan nida wa al maksud ada alif lam. Contoh ar-rahmani. Nah ar-rahmani dia kalau ditanya kalimat isim fi'il huruf, jawaban isim
Dari mana taunya? Ada alif lam. Pokoknya kalau ada alif lamnya isim gitu ya. Seperti Al-Qur'anu. Al-Qur'anu isim bil huruf, isim. Dari mana taunya? Ada alif lam gitu. Dan seterusnya. Nah, alhamdu isim. Dari mana taunya? Ada alif lam gitu. Itu ciri isim yang keempat. Kemudian sekarang ciri isim yang terakhir, al-isnadu ilaih, isnad ilaih. Jamaah sekalian, dan juga kepada seluruh santri, al-isnadu ilaih artinya disandarkan kepadanya. Arti al-isnadu ilaih itu dia menjadi ciri isim. Kenapa? Karena isim itu salah satu cirinya adalah dia bisa disandarkan sesuatu yang lain kepadanya gitu. Jadi saya ulang, disandarkan sesuatu kepadanya gitu. Contoh misalkan di sini contohnya wajah rabbuka gitu ya. Wajah rabbuka. Nah, mana nih yang isim? Waw bukan, waw huruf. Ja'a bukan, dia fi'il. Kemudian yang isim adalah rabbu. Nah, rabbu. Rabbu isim, kaf juga isim. Nah, nanti kaf dia sebagai isim karena posisinya sebagai mudhof ilaih gitu ya. Nah, di sini yang kita bicarakan rabbu. Rabbu dia isim. Apa ciri-cirinya? Oh, disandarkan lafaz ja'a kepada rabbu gitu. Nah, di sini kita menyandarkan lafaz ja'a kepada rabbu gitu. Sehingga karena rabbu tuh dia bisa disandarkan lafaz ja'a kepadanya, kepada rabbu, maka rabbu adalah isim. Itulah yang dimaksudkan al-isnadu ilaih. Sehingga bisa kita pahami ketika sudah terjadi isnad, gitu ya, penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang disandarkan itu namanya musnad. Sesuatu yang disandarkan kepadanya namanya apa? Musnad ilaih. Sehingga di sini kita bilang jaa musnadun, rabbu musnadun ilaih gitu. Contoh yang lain adalah Zaidun qaimun. Nah, di sini Zaid isim. Itu ya. Kemudian qaimun juga isim juga. Nah, di sini fokus kita Zaidun. Zaidun dia sebagai isim, ciri-cirinya apa? Ya banyak. Pertama di sini ciri-cirinya ada tanwin gitu ya. Kalau dalam Nahwadi, kenapa Zaidun isim? Karena dia nama orang. Nahwadi jadi awal-awal di juz awal. Pokoknya nama orang, nama pohon, nama benda masuk dalam kalimat isim. Zaidun qaimun, Zaid dia isim, qaimun juga isim. Nah, di sini kita bicara Zaidun dia sebagai isim cirinya apa? Pertama tanwin, kedua isnad ilaih, disandarkan lafaz qaimun kepadanya, kepada Zaidun, sehingga bisa kita bilang Zaidun musnad ilaih, qaimun musnad. Alhamdulillah ya. Selesai 5 tanda bagi kalimat isim. Kemudian ada beberapa catatan. Catatan pertama bahwa ulama-ulama mengatakan ciri isim yang paling anfa, paling bermanfaat, paling efektif itu dia adalah isnad ilaih. Justru isnad ilaih yang paling efektif. Kenapa? Karena ada beberapa isim yang ketika kita terapkan tanda di atas tadi, dia ternyata tidak bisa diterapkan. Bahkan ada beberapa isim, dia bisa diketahui bahwa dia sebagai isim. Kenapa? Karena dia jadi musnad ilaih, sesuatu yang disandarkan kepadanya. Contoh, dorobtu. Nah, sekarang dorobtu. Dorob, isim fi'il huruf, jawabannya fi'il madi. Nah, sekarang atta, ta. Lah coba dah cari. Jer enggak, tanwin enggak ada, nida juga enggak ada, gitu ya. Alif lam enggak ada. Nah, satu-satu ciri yang menentukan bahwa ta di sini adalah isim, yaitu al-isnadu ilaih. Artinya lafaz dorob disandarkan kepada ta, sehingga ta disebut kalimat isim. Dorob fi'il, ta isim. Dorob musnad, atta musnadun ilaih. Gitu. Catatan yang kedua, berbicara tentang jer, rofa, dan nasab. Rofa, nasab, dan jer. Dia terjadi perubahan dari rofa, nasab, dan jer ketika sudah ada amil. Contoh, ja'a zaidun, zaidun rofa, kedudukannya.
Ra'aitu Zaidan, Zaidan nasab. Marartu bi Zaidin, Zaidin majrur. Itu karena udah ada amil di depannya. Amilnya mana? Ja'a Zaidun, ja'a amil. Ra'aitu Zaidan, ra'ai amil. Kemudian marartu bi Zaidin, ba juga amil. Tetapi ketika belum ada amil, itu sebuah isim, dia masih mauquf. Mauquf itu artinya belum bisa ditentukan kedudukannya. Apakah rofa, nasab, atau jer. Contoh, ada satu isim katakan Alkitab. Inilah pada Alkitab belum bisa ditentukan kedudukannya. Rofa, enggak juga. Nasab enggak juga. Jer enggak juga. Dia namanya mauquf. Mauquf artinya dihentikan sementara sambil tunggu amil. Nah begitu amil datang, baru dia jelas kedudukannya. Contoh misalnya apa? Hadza kitabun atau al-kitabu jadidun gitu. Al-kitabu jadidun atau hadza kitabun. Nah kitabun baru kelihatan. Atau jaa kitabun. Kenapa dibaca bun? Karena dia jadi fa'il rofa. Depannya ada jaa. Ra'aitu kitaban. Nah kitaban ini nasab karena depannya udah ada amil. Kemudian marartu bi kitabin. Kitabin majrur karena depan ada amil itu ba. Nah, itu kalau kitab kita bunyikan tanpa alif lam, artinya nakirah. Ya kalau alif lam ya bisa saja. Ja'al kitabu, ra'aitul kitaba, marartu bil kitabi. Alhamdulillah selesai kita berbicara tentang ciri-ciri isim. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita bisa hafal ciri-ciri tadi, sehingga dimanapun dan kapanpun ketika kita ketemu isim, pasti kita kenal. Oh ini ciri-cirinya ini nih, isim. Oh ini ciri-cirinya nih, isim gitu. Ya, selamat berakrab-akraban dengan kalimat isim, karena udah tahu ciri-cirinya gitu ya. Itu yang bisa disampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan baca bait yang selanjutnya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Mohon maaf atas salah kekurangan, itu yang bisa disampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.